1 atau 2 generasi setelah seluruh umat Islam Allah wafatkan serentak. Yang pasti di sini kita tidak akan ada lagi yang tersisa hidup, kecuali saat tanda besar kiamat yang kedua muncul, yaitu Dajjal. Ternyata kita termasuk yang gagal mempertahankan iman. Peluang orang ini tembus dari tanda besar yang ketujuh ini ada, dia hidup di sini ada. Na'udzubillah. Karena jarak dari tanda besar kiamat pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya enggak lama. Mari saya bacakan hadisnya tentang 10 tanda besar kiamat. Harazatun manzumatun fi silk. 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butiran marjan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dinyatakan sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Harazatun manzumatun fi silk, seperti 10 butir-butir marjan, yang di tengah-tengah marjan itu ada ruangan kosong, dapat dimasukkan benang atau tali. Lalu antar satu butir marjan dengan butir marjan yang lain terhubung oleh tali tersebut. Di bagian bawahnya dikasih simpul. Akibatnya bagaimana? Tertahan nggak? Tertahan. Mirip dengan butiran-butiran tasbih. Ya. Iyuqta'u silk, kata Rasulullah, ketika simpulnya itu dipotong atau diputus, Bunda, apa yang terjadi? Meluncur nggak butiran yang pertama? Ayahanda, butiran kedua bagaimana lanjutannya? Menyusul. Yang ketiga? Menyusul. Jaraknya berjauhan pakai lama atau cepat? Cepat. Satu keluar, butiran kedua langsung menyusul, kan begitu kan? Subhanallah, di hadis yang lain Nabi mengatakan 10 tanda besar kiamat itu persis sama dengan 10 bukaan wanita yang akan melahirkan. Allahu Akbar. Nabi itu bukan bidan, bukan SPOG, ahli kedokteran masalah kehamilan, tidak. Tapi Nabi mengatakan 10 tanda besar kiamat itu mirip dan persis dengan 10 bukaan wanita yang hamil besar akan melahirkan. Kalau bukan pertama sudah terjadi, nyusul nggak bukaan kedua? Bagaimana bukaan ketiga? Lah, jarak bukaan pertama ke kedua, kedua ke ketiga, ketiga ke keempat, makin dekat-dekat nggak? Ya, seperti itu persis. Supaya memudahkan gambarannya, ya, memudahkan gambaran dalam pikiran Bapak Ibu, jaraknya berapa lama ya? Jarak yang pertama ke kedua jangan Bapak pikir 1000 tahun jaraknya. Baru terjadi yang kedua. Enggak pakai 1000 tahun. Enggak pakai 100 tahun, bahkan tidak pakai 10 tahun. Jarak yang pertama dengan kedua paling lama itu 3 tahun saja. Lalu terjadilah tanda besar kiamat yang kedua. Dari yang kedua ke ketiga dalam 1 tahun 2 bulan 2 minggu terjadilah tanda besar kiamat yang ketiga. Dari yang ketiga kepada yang keempat hanya hitungan bulan. Begitu cepatnya jarak masing-masing mereka. Nah Bapak Ibu, makanya saya katakan kalau dia gagal mempertahankan iman saat Dajjal lepas, saat Dajjal keluar, ada peluang dia akan menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi Bapak Ibu semua. Amin ya Rabb. Semoga anak-anak kita juga Bapak Ibu kasih tahu. Yang paling penting Bapak kasih tahu itu tentang Dajjal. Tentang Dajjal. Insya Allah saya akan serukan tentang Dajjal ini. Saya akan hati-hati menyampaikan tentang Dajjal. Mohon Bapak Ibu juga hati-hati mendengarkan tentang Dajjal. Insya Allah Ta'ala. Setelah Nabi menyebutkan 5 fase ini, ditutup dengan hadis thumma sakat. Dalam hadis ini lalu Nabi diam. Di hadis At-Tirmidzi ada tambahan ta'ummul arda. Khilafah yang terakhir ini menyeluruh, menyelimuti seluruh dunia. Taib. 5 fase sejarah. 5 fase sejarah. Fase sejarah yang pertama disebut dengan takunun nubuah, fase kenabian. Dan ini berlangsung semasa Nabi menjadi Nabi 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, setelah hijrah di Madinah 10 tahun. Fase ini telah berakhir
dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu umat Islam masuk pada fase yang kedua. Fase yang kedua ini disebut oleh Rasulullah dengan istilah khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Jadi macam mana Nabi memimpin semasa beliau hidup, seperti itulah para sahabat melanjutkan pola kepemimpinan. Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan thalathina, ya, thalathina aman, thalathina 30 tahun. 30 tahun. Kalau kita lihat fase khilafah ala minhajin nubuwah ini, menurut ibu siapa saja khalifahnya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah? Udah. Kalau hanya sampai Ali bin Abi Thalib 29 tahun 6 bulan. Sementara Nabi mengatakan 30 tahun. Kemana 6 bulan lagi? Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, subhanallah, ketika Nabi masih hidup sambil memegang cucunya Hasan, cucuku ini di tangannya nanti akan bergabung kembali kalimat kaum muslimin. Dan Masya Allah, Hasan bin Ali diangkat oleh kaum muslimin menjadi khalifah setelah ayahandanya meninggal. Ali bin Abi Thalib dibunuh, Hasan dibaiat menjadi khalifah. Hanya 6 bulan. Di bulan ke-6 Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu berdomisili pusat pemerintahnya di Damaskus, Syria. Tepat 30 tahun. Masya Allah, inilah dia kebenaran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini terbantahkan fakta sejarah bohongan yang dikarang-karang oleh komunitas Syiah. Ya, baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selesai. Baik, ini kepemimpinan langsung di tangan Nabi, disebut dengan fase kenabian. Kalau ini kepemimpinan khilafah rasyidah. Baik. Yang ketiga, umat Islam dalam hadis ini Rasulullah mengatakan mulkan 'adhan. Mulkan, istilahnya bukan lagi khilafah, tapi mulkan. Mulkan ini artinya kerajaan. Maksudnya apa sih kerajaan? Begini Bapak Ibu, gelar untuk pemimpin umat Islam tetap khalifah gelarnya, tetapi sistem yang dipakai oleh mereka sudah sistem kerajaan, dimana kalau sang khalifah meninggal dunia langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini udah gaya kerajaan. Ini yang paling lama. Berapa lama? Kalau ini 23 tahun, kalau ini 30 tahun, kalau ini fase ketiga ini adalah 1227 tahun. Diisi di dalamnya oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan terakhir dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga ini disebut dengan apa tadi? Mulkan 'adhan, fase kerajaan-kerajaan. Ya, fase kerajaan yang menggigit. Baik. Telah berakhir disepakati oleh para ahli sejarah pada tanggal 3 bulan Maret bulan 3 tahun 1924. Fase yang ketiga ini telah selesai. Bagaimana cerita selesainya? Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Akhir daripada fase yang ketiga. Ini yang kemarin dinyatakan oleh Recep Tayyip Erdogan, di mana khilafah Islamiyah runtuh, disitulah kembali khilafah akan tegak. Fase ini telah berakhir, yang ketiga. Kita sekarang sedang berada pada fase yang keempat.
pada fase yang keempat, saya buat besar, bukan berarti waktunya lama, hanya karena kita sedang hidup di fase ini, akan banyak kejadian dan hal yang dinubuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita ceritakan dan udah terjadi sebagian besarnya. Ya, fase keempat ini Rasul menyebutkan mulkan jabariyan, di hadis yang lain mulukan jabariyatan. Ya, fase di mana umat Islam dipimpin oleh masa kediktatoran. Nasib umat Islam pada fase keempat ini jadi pecundang. Nasib umat Islam di fase keempat ini bulan-bulanan. Umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun, dan tidak ada khalifah, kekhalifahan pada fase keempat ini yang alamin haji nubuah, ya, tidak ada. Maka upaya di bulan September 2014 ISIS mengumumkan kekhalifahannya. Upaya tersebut kalau dalam nubuat hadis ini belum lagi masa kekhalifahan. Kalaupun ada, itu adalah kekhalifahan yang diklaim sebagai khilafah. Sementara belum lagi khilafah ala minhajin nubuwah. Sebab apa? Khilafah ala minhajin nubuwah nanti di fase kelima. Di fase kelima, nah ini fase penutup, barulah umat Islam kembali dipimpin oleh khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Mirip bahasanya dengan yang fase kedua. Fase kelima mirip dengan fase kedua. Ini khilafah ala minhajin nubuwah, ini juga demikian kata Nabi, khilafah ala minhajin nubuwah. Maka kualitas manusia yang bisa mewujudkan ini hampir saja mendekati kualitas manusia yang ada di fase kedua. Untuk menciptakan dan menghadirkan kualitas sehebat itu, Allah jadikan agenda-agenda berat menyaring mereka di sini. Di fase keempat ini agenda-agenda hebat di muka bumi ini Allah munculkan dalam rangka menyaring manusia-manusia yang siap mewujudkan fase kelima ini. Allahu Akbar. Dan sepertinya arah menggiring ke situ makin kelihatan sekarang, betul tidak? Subhanallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, kita di fase keempat sekarang. Menuju ke fase kelima, tadi saya katakan fase keempat ini umat Islam tidak dipimpin oleh seorang pun pemimpin khalifah. Makanya kita habis-habisan di sini. Berasa nggak umat Islam dipermainkan sekarang? Di mana-mana loh, bukan hanya di Indonesia. Di seluruh tempat di muka bumi ini, umat Islam benar-benar dibelasah. Digisah-gisah bahasa Indonesia fasihnya. Ya? Dibuat bonyok umat Islam luar biasa. Al-qabid lil Islam yauma idzin kal qabid 'alal jumar. Orang yang menggenggam Islam pada hari itu seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Apa yang terasa? Makin dipegang makin terasa hangus, baranya makin nyala. Dilepas, maka dia lepas dari Islamnya.